Belajar dengan AI itu mudah loh teman-teman. Kita hanya tinggal menuliskan atau mengirimkan saja filenya dan kita sudah memiliki video yang dapat membantu kita dalam belajar menggunakan AI. Videonya tentu saja bisa kita pelajari dengan Dan di baik. kasus ini, Anda adalah detektifnya. Tapi lupakan soal sidik jari dan kaca pembesar. Tempat kejadian perkara kita ada di dunia digital, dan misinya menemukan celah keamanan siber sebelum ada penjahat yang memanfaatkannya. Coba deh bayangin ini, gimana kalau seorang pencuri, entah gimana, ngasih tahu Anda persis rencana mereka buat masuk ke rumah Anda. Mereka bilang mau lewat jendela mana yang nggak terkunci, atau pintu mana yang engselnya lemah. Aneh kan? Tapi apa yang bakal Anda lakuin? Ya pastinya langsung Anda perbaiki semua itu kan? Nah, di dunia digital, hal semacam itu beneran ada. Dan itulah intinya yang disebut analisis kerentanan. Sebuah proses di mana kita yang mencari jalan masuk duluan supaya bisa langsung kita tutup rapat-rapat sebelum ada penyusup yang iseng. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Sebenarnya apa sih kelemahan-kelemahan digital ini? Gampang ya, anggap aja ini tuh kayak jendela-jendela yang lupa kita kunci atau pintu yang engselnya rusak di dunia digital kita. Kalau mau pakai istilah resminya, kerentanan atau vulnerability itu ya semacam cacat atau celah di sistem yang bisa dimanfaatin orang jahat. Balik lagi ke analogi rumah tadi, ini bisa jadi jendela yang nggak kekunci, alarm yang ternyata mati, atau bahkan tembok yang bahannya nggak kokoh. Jadi, petunjuk apa aja sih yang biasanya dicari sama detektif digital kita? Pertama, software yang udah ketinggalan zaman. Wah, ini ibarat gembok tua yang udah karatan dan gampang banget dirusak. Terus, kata sandi yang lemah. Aduh, ini sih sama aja kayak ninggalin kunci di bawah keset, semua orang tahu. Ada juga kesalahan konfigurasi sistem. Ini tuh kayak pasang CCTV, tapi lupa dinyalain. Dan yang terakhir, patch keamanan yang nggak diinstal. Ini ibarat jendela yang dari awal pasangnya udah miring, jadi nggak bisa ditutup rapat. Tapi, nemuin semua petunjuk ini bukan asal cari loh. Ada prosedurnya. Ada semacam buku panduan buat para pemburu ini. Panduan investigasi yang runut, langkah demi langkah. Nah, ini dia nih peta perjalanannya. Investigasi dimulai dengan discover. Kita sisir semuanya, cari semua kemungkinan celah. Begitu ketemu, kita masuk ke tahap prioritize. Dianalisis mana yang paling bahaya, mana yang harus diduluin. Abis itu kita report, bikin laporannya. Terus langsung eksekusi di tahap remediate alias perbaikan. Nah, setelah diperbaiki, nggak selesai gitu aja. Terakhir, kita harus verify, mastiin kalau tambalannya udah bener-bener kuat. Yuk kita lihat beberapa langkah penting ini lebih dekat. Oke, kita mulai dari yang pertama, penemuan. Gimana sih cara para detektif ini menyisir tempat kejadian perkara untuk menemukan petunjuk? Biasanya ada dua cara utama nih. Pertama, external scan. Bayangin, Anda berdiri di pinggir jalan, ngeliatin rumah dari luar. Ngecekin semua pintu, jendela, apa aja yang kelihatan sama orang asing. Cara ini bagus buat nemuin titik masuk yang paling kentara. Nah, kebalikannya adalah internal scan. Di sini Anda tuh kayak dapat izin masuk ke dalam rumah. Ada bisa jalan-jalan ke setiap ruangan, ngecekin semuanya dari dalam. Ini penting buat nemuin ancaman yang mungkin udah ada di dalam. Oke, anggaplah semua petunjuk udah kekumpul. Terus apa? Nah, tugas detektif selanjutnya adalah nentuin prioritas. Karena, ya itu tadi, nggak semua petunjuk itu sama bahayanya. Ada yang cuma goresan kecil, ada yang bisa bikin seluruh bangunan ambruk. Biar nggak asal tebak, para profesional punya alat ukur standar. Namanya Common Vulnerability Scoring System atau disingkat CVSS. Anggap aja, ini kayak penggaris buat ngukur tingkat bahaya sebuah kerentanan. Sistem ini ngasih skor angka, jadi kita langsung tahu mana yang darurat, mana yang bisa nunggu. Dan lihat deh, bedanya bisa jauh banget. Kata sandi WiFi yang lemah, skornya 7,5. Itu udah masuk kategori tinggi loh. Terus browser yang udah jadul, skornya 4,3. Kategorinya rendah. Tapi coba lihat yang paling kanan itu. Remote Code Execution. Kerentanan jenis ini tuh pada dasarnya ngasih kunci master digital ke penyerang. Dan skornya 9,8. Kritis. Ini bukan lagi jendela kebuka. Ini tuh ibaratnya pintu depan kebuka lebar-lebar, terus ada spanduk "Selamat datang" peretas di atasnya. Inilah musuh nomor satu yang harus langsung diberesin, detik itu juga. Jadi ngapain sih kita repot-repot ngelakuin semua proses detektif ini? Jawabannya simpel banget, karena bertahan secara proaktif itu selalu lebih baik. Tujuannya adalah menutup kasus sebelum ada korban.
Ada pepatah lama yang pas banget buat ngegambarin ini. Waktu terbaik buat benerin atap yang bocor itu pas cuaca lagi cerah. Bukan pas badai udah ngamuk dan semuanya basah kuyup. Jadi ini intinya ya, analisis kerentanan itu adalah bedanya antara kita sendiri yang nemuin jendela kebuka terus langsung kita tutup, atau kita baru sadar pas malingnya udah ada di dalam rumah. Yang satu itu pencegahan, yang satunya lagi ya bersih-bersih setelah kekacauan terjadi. Jadi coba deh pikirin ini baik-baik. Dunia digital Anda itu penuh dengan pintu dan jendela. Pertanyaannya bukan ada kuncinya atau enggak. Pertanyaannya adalah siapa yang sekarang lagi megang kunci-kunci itu? Wah, keren sekali ya. Dengan bantuan dari notebook LM ini, kita dapat belajar tentang modul 5, yaitu Reliability dari mata kuliah Ethical Hacking lebih cepat. Bisa dilihat bahwa ada banyak sekali halaman dari modul ini dan dapat kita pelajari dengan cepat dengan video bantuan tersebut.